Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adam Dawi dengan NIM 411191101125. Di sini saya akan mempresentasikan topik bahasan fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Salah satu keragaman di Indonesia adalah banyaknya bahasa daerah. Indonesia merupakan negara yang besar, mempunyai banyak pulau, suku, adat istiadat dan juga bahasa daerah yang beragam. Sehingga sekelompok pemuda-pemudi Indonesia mengikrarkan yang berisi 3 butir tekad pada tanggal 28 Oktober 1928, yang dimana bunyi terakhir butir tersebut adalah kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan sekelompok orang tersebut ingin mempersatukan atau mengatasi keanekaragaman. Dan juga pada tahun 1945, pada tanggal 18 Agustus, pemerintah membuat suatu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Globalisasi merupakan proses integrasinya internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk pemikiran, dan aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi termasuk internet merupakan salah satu faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong interdependensi ekonomi dan budaya. Sehingga arus globalisasi menyebabkan banyak masuknya perkembangan teknologi dan informasi. Radio, televisi, ponsel merupakan media utama di zaman sekarang untuk bertukar informasi menggunakan bahasa gaul, sehingga memberikan pengaruh pada bahasa Indonesia tersebut. Ditambah lagi anak-anak muda sekarang sangat tidak bisa lepas dari namanya gadget atau handphone, di mana media sosial tersebut merupakan media utama anak-anak muda tersebut untuk bertukar informasi. Dan pada zaman sekarang ini cukup banyak orang yang menggunakan bahasa gaul atau bahasa yang sedang tren sekarang adalah bahasa Jaksel, yang dimana tatanan bahasanya tersebut sangat jauh dari bahasa Indonesia sendiri. Berkembangnya bahasa gaul menyebabkan eksistensi bahasa Indonesia mengalami penurunan. Jika tidak menggunakan bahasa gaul, maka anak-anak muda tersebut atau masyarakat tersebut dianggap kuno atau tidak kekinian. Maka dari itu sekelompok orang atau pemerintah yang mempunyai tanggung jawab perlu adanya perhatian khusus pada penggunaan bahasa gaul tersebut, sehingga tidak menyebabkan pengurangan atau hilangnya bahasa Indonesia itu sendiri secara tidak langsung. Pembahasan masalah. Maksud dari bahasa Indonesia dan juga bahasa gaul. Menurut Krida Laksana dan juga Joko Kencono, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerjasama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Sehingga bahasa dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan, ide, atau gagasan sehingga lawan bicara dapat mengetahui maksud dan tujuan kita. Bahasa juga banyak digunakan pada media komunikasi seperti media sosial, Instagram, Facebook, dan lain-lain, serta digunakan di media bacaan, buku, koran, dan juga jurnal. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Indonesia dan juga bahasa persatuan negara Indonesia. Awal mulanya perkembangan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang merupakan ibu bahasa dari bahasa Indonesia. Bahasa Melayu juga banyak digunakan untuk berkomunikasi Nusantara, bahkan di Asia Tenggara. Bukti dari nenek moyangnya bahasa Indonesia dan bahasa Melayu adalah ditemukan beberapa prestasi di seluruh Indonesia. Salah satunya prestasi kedukan di Palembang tahun 623, prestasi Gandu Suli di Jawa Tengah tahun 832, dan juga prestasi Bogor di Jawa Barat tahun 942. Prestasi tersebut ditemukan dengan menggunakan tulisan bahasa Melayu kuno, yang dimana penggunaan bahasa Melayu kuno tidak hanya di Pulau Sumatera tapi juga di Pulau Jawa. Namun pada tahun 1928, pemuda-pemudi Indonesia mempunyai keinginan atau bertekad untuk mempersatukan bahasa atau komunikasi yang digunakan sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia. Dibuktikan dari butir ketiga, yaitu mereka bersumpah atau berikrar, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa gaul. Bahasa gaul adalah gaya bahasa anak muda zaman sekarang yang tidak memiliki struktur gaya bahasa yang pasti.
Pada era sekarang, bahasa gaul merupakan bahasa untuk berkomunikasi sehari-hari anak muda yang isinya berupa plesetan, singkatan, dan juga percampuran antar bahasa lain. Contohnya adalah bahasa gaul yang sudah lazim digunakan oleh gue, lo, alay, kepo, dan lain sebagainya. Dengan penggunaan media sosial seperti Instagram dan YouTube, bahasa gaul semakin berkembang dikarenakan singkat dan juga mudah dimengerti. Apalagi para influencer atau selebgram atau pegiat-pegiat sosial itu sangat memperhatikan followersnya, sehingga mereka mencari bagaimana caranya agar followers tersebut tetap ikut atau mengikuti semua kontennya. Maka dari itu para selebgram dan juga konten kreator tersebut berusaha untuk membuat bahasa atau gaya yang lebih asik sehingga mudah dicerna dan juga mudah untuk dipahami oleh para pengikutnya, sehingga banyak dari mereka tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baku karena dianggap bahasa kuno atau terlalu kaku, sehingga mereka banyak menggunakan bahasa gaul, sehingga bahasa gaul tersebut menjadi bahasa komunikasi mereka sehari-hari. Apa pentingnya menggunakan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Republik Indonesia yang di setiap pertemuan resmi dan juga formal akan dominan digunakan dikarenakan penggunaannya yang baku dan juga bahasanya yang semua masyarakat luas mudah pahami dan juga pasti mereka juga pahami. Bahasa Indonesia juga telah disepakati dalam seminar politik bahasa Indonesia nasional yang diselenggarakan pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975 di Jakarta, yang dimana para pegiat-pegiat bahasa membuat kesepakatan dan juga rundingan yang hasilnya bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar warga, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, bahasa Indonesia sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa ke dalam kesatuan kebangsaan. Disepakatinya seminar politik bahasa Indonesia nasional tersebut membuat semakin kuatnya kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan juga bahasa komunikasi, baik di komunikasi kita sehari-hari dan juga komunikasi secara formal, sehingga masyarakat Indonesia tidak akan melupakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama mereka, sehingga semakin kuatnya kedudukan bahasa Indonesia akan mengurangi tergerusnya bahasa Indonesia itu tersendiri. Pengaruh penggunaan bahasa di media sosial elektronik terhadap penggunaan bahasa di kehidupan sehari-hari. Era globalisasi membuat anak muda atau remaja tidak lepas dari media sosial seperti YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Kegiatan bersosial media tersebut tentunya membutuhkan komunikasi dengan menggunakan bahasa. Bahasa yang sangat berkembang di media sosial zaman sekarang adalah bahasa gaul karena penggunaannya simple dan juga lebih ringkas, sehingga penggunaan bahasa gaul lebih dominan digunakan. Anak muda yang menggunakan media sosial minim atau jarang menggunakan bahasa Indonesia yang baku karena dinilai sangat kaku. Kebiasaan di sosial media dapat terbawa pada kehidupan sehari-hari termasuk gaya bahasa, sehingga berdampak pada kurangnya eksistensi bahasa Indonesia. Bahasa gaul juga berkembang di media sosial, dapat berkembang juga di kehidupan sehari-hari. Contohnya pada saat kita berkumpul, anak-anak muda berkumpul, bahkan orang dewasa berkumpul, mereka secara tidak langsung menggunakan bahasa gaul tersebut. Dampak positif dan negatif dari penggunaan bahasa gaul. Untuk penggunaan bahasa gaul tentu memiliki dampak positif dan juga dampak negatifnya. Yang pertama, dampak positifnya adalah memberikan ruang kreativitas pada anak muda ataupun dari berbagai kalangan untuk bertukar informasi di media sosial dan juga di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menciptakan keanekaragaman budaya Indonesia dalam bentuk bahasa. Yang ketiga, menciptakan suasana yang lebih fleksibel dan juga santai karena penggunaan bahasa Indonesia yang baku terkesan monoton dan cepat bosan. Dari bahasa gaul tentu mempunyai dampak negatifnya. Yang pertama, udara rasa persatuan dan kesatuan, karena salah satu tujuan dari bahasa Indonesia adalah menciptakan rasa persatuan dan kesatuan dari masyarakat Indonesia. Yang kedua, anak muda ataupun dari berbagai kalangan yang menggunakan media sosial elektronik bahasa gaul akan tidak mengerti terhadap bahasa Indonesia yang baku, baik di sosial media elektronik maupun di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, bahasa Indonesia yang baku berpotensi tidak akan digunakan atau menjadi bahasa asing. Yang keempat, anak muda akan menganggap remeh bahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan kehidupan sehari-hari, sehingga kepopulerannya akan hilang.
Kesimpulan dan juga saran. Kesimpulannya, era globalisasi atau kemajuan teknologi sangat berperan dalam penggunaan bahasa gaul di media sosial. Hal tersebut menyebabkan kebiasaan pada media sosial digunakan juga di kehidupan sehari-hari. Salah satu penyebab utamanya dari berkembangnya bahasa gaul adalah penggunaan media sosial dan juga para influencer yang sangat sering menggunakan bahasa gaul dan yang sangat jarang menggunakan bahasa Indonesia sendiri. Saran dari PowerPoint ini adalah memperbanyak literasi atau bacaan yang kontennya adalah seputar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Memperbanyak akun sosial media yang mengedukasi pengguna-pengguna media sosial tersebut agar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Diharapkan masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda, akan paham tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kontennya yang pun harus yang sesuai dengan keinginan atau kesukaan daripada para followers-followersnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.